wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini online ya, karena kebetulan saya ada tugas suci di kompleks saya harus berkhotbah. Dan kalau kita selesai di kampus jam 11.45 itu kan gak keburu ke sini karena Jumatan mulai jam 11.40 kan. Jadi saya pakai online. Dan nanti jam 11.30 mungkin saya off ya, buin tapi juga yang lain-lain yang laki-laki masih Jumatan kan. Saudara-saudara, kan pada hari ini kita bicara tentang modernisasi dalam Islam. Di Islam itu gambarannya gini. Islam itu kan abad ke-8, 9, 10 itu kan masa kemajuan. Tidak ada di dunia negara semaju dunia Islam waktu itu. Baik pada penguasaan peradaban itu sains dan teknologi ya, sains dan teknologi, penguasaan sentra-sentra ekonomi, jalur-jalur ekonomi, dan juga kekuasaan ekonomi dunia hari itu ada di dunia Islam. Bukan Eropa, bukan Amerika. Militer juga Islam yang menguasai. Jadi kekuatan militer juga Islam, kekuatan ekonomi juga Islam, kekuatan politik juga Islam, dan kekuatan peradaban juga Islam. 8, 9, 10. Dan itu merupakan implikasi, dan sudah saya sering sebutkan bahwa ada 3 peninggalan sejarah dari ekspedisi Alexander the Great ke timur itu, yaitu di Alexandria, di Mosul ya, dan juga di Isfahan ya. Ada 3 perusahaan besar itu. Nah, 3 perusahaan besar itu ya ketika pada zaman Harun al-Rashid itu dibuka, lalu kemudian mereka mempelajari, lalu kemudian mereka mentranslate buku-bukunya dan mengembangkan sains dan teknologinya gitu kan. Sehingga kemudian sains dan teknologi itu berkembang dengan baik, bahkan tidak hanya teori-teori buku, teori-teori Yunani kuno yang ada di situ yang dikembangkan, tapi juga hasil riset-riset mereka. Nah, kemudian kemajuan peradaban itu beriringan juga dengan kemajuan ekonomi. Hanya saja belum ada bukti historis bahwa ekonomi mereka itu dipengaruhi oleh peradabannya, oleh sains dan teknologinya gitu kan. Kenapa? Karena perekonomian mereka itu dikembangkan melalui proses perdagangan. Kenapa? Karena jalur perdagangan timur barat mereka kuasai semuanya. Tidak ada jalur perdagangan timur barat yang tidak melalui dunia Islam. Jadi kalau dari timur itu masuk ke barat itu pasti melalui jalur Laut Merah juga ketemu mereka, jalur Teluk Parsi juga ketemu mereka, jalur darat juga ketemu mereka, ketemu dunia Islam itu. Sehingga kemudian dari segi dinamika perdagangan yang mereka terlibat semua, baik sebagai daerah yang di daerah transit, sehingga mereka mendapatkan banyak cukai, atau juga mereka menjadi pelaku bisnis dalam dinamika bisnis itu. Lalu kemudian juga mereka mempunyai, karena ekonominya bagus, maka home industry mereka juga bagus. Home industry bagus. Sehingga kemudian home industry itu yaitu sebenarnya yang paling terkenal itu mereka tekstil kan, tekstil dan juga karpet itu memang mereka sejak zaman kuno sudah sangat produktif di situ. Nah, sehingga negara itu menjadi negara maju dalam bidang ekonominya. Dalam bidang peradaban seringkali ada sekitar 8 disiplin ilmu baru yang berkembang di dunia Islam waktu itu. Lalu kemudian habis itu di situ dunia Islam agak tenggelam. Tenggelam kenapa? Karena mereka masuk pada, dalam bahasa ilmu sering dipakai esoterisme gitu. Jadi esoterisme itu mereka puas dengan sufismenya, zikir-zikir sufistiknya gitu. Kira-kira begitu. Nah, zikir-zikir sufistik itu kan ada doktrin tentang zuhud atau asketisme, ada zuhud.
Nah, zuhud itu kan kemudian sebenarnya konsepnya kan tidak mencintai dunia. Tapi karena tidak mencintai dunia, tidak sanggup hidup bersama dunia, tapi tidak mencintai dunia gitu. Akhirnya kemudian mereka juga banyak meninggalkan dunia. Itu akhirnya kemudian kegiatan bisnis dan peradaban yang berkembang pada zaman-zaman sebelumnya atau abad-abad sebelumnya, mereka tinggalkan. Mereka lebih banyak hari-hari atau jam-jamnya atau harinya dengan esoterisme tadi, sofistik itu. Dan cukup panjang. Banyak dari abad 11 12 itu sudah mulai declining ya. Karena sudah terjadi perpecahan politik dan sebagainya. Tapi mulai abad 14, 15, 16, 17 itu mereka betul-betul tenggelam. Nah, pada saat yang bersamaan Eropa maju, Eropa naik gitu. Eropa naik. Kenapa? Karena Eropa kontak dengan Andalusia, sehingga kemudian sains, dan kita ketahui bahwa sains, 8 disiplin ilmu baru yang dikembangkan Islam itu dikembangkan di universitas-universitas di belahan barat, yaitu di Spanyol, di Seville di Spanyol Selatan, di Cordova, kemudian juga di Sisilia. Sisilia itu sekarang itu ya Napoli di bagian selatan Italia. Karena itu dari kerajaan Aglabi itu di situ. Jadi dua universitas itu menjadi pusat transformasi sains Islam ke Barat. Karena yang belajar di situ orang-orang dari Eropa. Sehingga Barat Eropa mulai Renaissance di abad ke-16. James Watt menemukan mesin uap itu kan abad ke-16. Sehingga kemudian dengan mesin uap itu produksi Inggris sangat meningkat, sehingga Inggris menguasai dunia dengan industri-industri barunya yang memang dihasilkan melalui proses mekanisasi proses produksi industri. Jadi bukan industri tekstil itu bukan lagi dikerjakan oleh ibu-ibu di rumah, tapi di pabrik-pabrik tekstil, karena ada mesin yang bisa membangkit menjadi energi yang mendorong produksi industri mereka. Nah, inilah bersamaan itu kemudian sains berkembang dengan baik di Eropa, dan Eropa maju. Nah, abad ke akhir 18, yaitu 1788 kalau tidak salah itu, Napoleon dari Prancis itu dia datang ke Mesir. Datang ke Mesir itu dia ingin melakukan ekspedisi, sebenarnya ingin menguasai, tapi juga ingin melakukan riset sebenarnya. Maka dibawa expert, ingin tahu itu what is Islam. Kemudian ingin juga melakukan penelitian ke sana tentang bagaimana Islam. Maka kemudian dia didampingi oleh sekitar 70-an lebih tenaga ahli, dan juga banyak buku-buku sains dibawa ke Mesir, dan juga alat-alat teknologi laboratorium yang mereka punyai dibawa juga ke Mesir gitu. Nah, ketika mereka membuat perkembangan, melakukan penelitian di sana, lalu ada laboratoriumnya di sana, Al-Jabarti dari Al-Azhar masuk. Loh, ini apa? Jadi ada something new bagi mereka. Dia bilang inilah alat-alat bagaimana mengembangkan knowledge, dan bahwa Islam itu sangat tertinggal jauh, left behind by the Western society. Itu abad ke-18 akhir dan awal abad ke-19. Nah, itu jadi mulai mereka orang Islam itu kontak ke peradaban Barat. Nah, maka kemudian gara-gara dengan itu lalu muncullah gagasan-gagasan pembaharuan. Itu yang kita akan bahas pada hari ini tentang pembaharuan. What is modernization? Kita share dulu ya, mudah-mudahan bisa ini kelihatan ya. Oke, ini tentang modernisme ya. Mohon maaf ini PPT saya pakai bahasa Inggris karena ini bekas kelas yang kelas semester 1 juga, tapi yang kelas bilingual dulu. Ini modernisasi itu, modernism is the ideas, schools, movement, and some efforts to change religious understanding.
Modernisme itu adalah ide-ide, aliran-aliran, gerakan-gerakan, usaha-usaha untuk merubah pemahaman tentang agama, budaya. Jadi yang dirubah itu pemahaman tentang agama, budaya, institusi tradisi masyarakat ya, supaya to be adapted to the new situation of the decisions that are inspired by the development of science and technology, supaya diadaptasikan pemahamannya itu kepada situasi baru yang diinspirasi oleh perkembangan sains dan teknologi. Sekali lagi, Al-Jabarti seorang ulama Al-Azhar, seorang historian dari Al-Azhar, dia masuk ke laboratoriumnya orang Prancis, lalu dia lihat di situ banyak sekali knowledge dan dia bilang ini banyak sekali pengetahuan yang saya sendiri tidak sanggup lagi memahami semuanya, gitu kan kata dia. Maka kemudian kita harus belajar dengan Prancis itu. Nah, untuk bisa belajar dengan Prancis itu, itulah harus ada perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir itulah disebut dengan modernisasi. Jadi modernisme itu adalah ide-ide, aliran, gerakan-gerakan, usaha-usaha untuk merubah pemahaman agama, ya, pemahaman agama, budaya masyarakat Muslim, institusi-institusi yang berada di masyarakat Muslim, institusi itulah tradisi-tradisi yang sudah melembaga di masyarakat Muslim, supaya disesuaikan dengan kemajuan, dengan situasi baru yang diinspirasi oleh kemajuan sains dan teknologi. Itulah modernisme. Kemudian yang poin kedua, modernisasi amongst Muslim society was happened. Jadi modernisasi di tengah-tengah masyarakat Muslim itu terjadi karena ada kontak intelektual. Kontak intelektual antara Western society, masyarakat Barat, masyarakat Eropa, khususnya masyarakat Prancis di Mesir, kemudian dimulai di Mesir, bukan di Indonesia. Jadi modernisme itu dimulainya di Mesir di awal abad ke-19 ya, setelah tadi itu. Jadi Napoleon datang 1798 kalau tidak salah, 1799 kemudian dipanggil kembali pulang, 1801 kemudian nanti Ali Pasha masuk ke situ, lalu kemudian dia melakukan modernisasi. Ya. Late 19th century, after Napoleon came to Egypt, datang ke Mesir untuk menguasai Mesir. Kemudian untuk kolonisasinya ke Mesir itu tidak hanya untuk kepentingan ekonomi dan militer, tapi juga untuk melaksanakan banyak penelitian. To understand Islam, untuk memahami Islam, ya, to understand Islam. Terus about 167, dari sini, tadi saya katakan 70-an ya. Ada sekitar 167 expert, ya, tenaga ahli atau ilmuwan, were coming together, datang bersama-sama dengan Napoleon ke Mesir, and they were expert on math, dalam ahli matematika, natural sciences itu adalah biologi, fisika, kimia, ahli ekonomi, ahli politik, dan juga ahli sastra. And Napoleon established Institute of the Egypt. Itulah lembaga penelitian di Mesir namanya Institute the Egypt. As the scientific institute where all them were working, di mana semua ahli saintis tadi bekerja di situ. Jadi Napoleon itu datang ke Mesir untuk menguasai Mesir, bukan sekedar menguasai potensi ekonominya, militernya, tapi juga untuk melaksanakan riset, penelitian untuk supaya mereka memahami Islam. Dan sangat mudah Napoleon datang dan sangat mudah sekali untuk bisa masuk di Mesir, mungkin karena umat Islam Mesir sedang dalam keadaan lemah. Waktu itu Mesir dikuasai oleh Mamluk. Abad ke-18 itu, akhir 18 awal 19 itu Mamluk, di akhir Mamluk lah.
Dan provokasinya Napoleon itu kan Mamluk itu bukan orang Mesir. Mamluk itu budak-budak, sebenarnya budak-budak dari Chechnya yang ditangkapin oleh orang-orang Islam untuk dididik untuk jadi tentara-tentara yang profesional. Sehingga ada di camp ada camp Burji, ada camp Bahri waktu itu. Lalu kemudian jadi militer, tapi kemudian dia menguasai Mesir dan menjadi penguasa di Mesir sampai berturun temurun. Tapi di akhir karena kemudian Napoleon datang, Mamluk terusir, lalu kemudian yang berkuasa di situ waktu itu adalah Prancis. Tapi kemudian karena Napoleon dipanggil pulang lagi, akhirnya kemudian dikuasai kembali oleh Turki Utsmani, sehingga kemudian Turki Utsmani ngirim orang, dan itu Muhammad Ali Pasha yang kemudian jadi gubernur di situ dan menamakan dirinya sebagai Pasha atau sebagai gubernur di Mesir dari Turki. Oke, itu slide pertama tentang pengertian. Slide kedua, intellectual connectedness. Jadi koneksi intelektual antara Mesir dengan Prancis. Institute Egypt was attended by prominent intellectual from Al-Azhar, tadi saya katakan. Jadi Institute Egypt itu didatangi atau salah seorang akademisi Al-Azhar namanya Al-Jabarti, historian, datang ke institut ini dan dia sangat kaget. He was very shocking by the collection of the books at the library. Dia sangat shocking dengan koleksi bukunya di perpustakaannya, dan banyak alat-alat yang aneh bagi dia di laboratorium scientific. For instance, microscope, telescope, and some materials and tools for chemical experiments. Jadi berbagai alat-alat eksperimen kimia itu ada di situ, sehingga Al-Jabarti kaget. Ya, bertanya, what is it? Selalu bertanya apa ini, sehingga kemudian saya sendiri tidak sabar memahami semuanya, karena itu bidang sains. Al-Jabarti was surprising and said, akhirnya gitu, dia kaget, dia sangat kaget dan berkata, I saw a lot of materials and tools for our experiment that produce something too big to be understood by our mind. Jadi saya melihat begitu banyak buku, begitu banyak alat, begitu banyak bahan yang aneh-aneh semuanya bagi saya, tapi juga menghasilkan ilmu-ilmu baru yang sangat sulit untuk bisa terlalu besar untuk kita pahami oleh otak kita, kata Al-Jabarti. Al-Jabarti adalah seorang ulama Al-Azhar. Di awalnya kenapa terjadi proses modernisasi itu diinspirasi oleh ulama yang ada kontak intelektual dengan sains Eropa yang datang ke Mesir bersamaan dengan Napoleon. Kalau yang datang ke Indonesia kan Belanda, tapi Belanda tidak membawa saintis, dia hanya bawa tentara dan bawa pedagang. Sehingga kemudian orang kita tidak tercerahkan. Tapi kalau Prancis itu datang membawa saintis dan mengembangkan ilmu di situ. Inggris juga datang ke Malaysia bukan membawa saintis, tidak membawa saintis, tapi membawa guru. Dan dia buka sekolah. Jadi cara menjajah negara-negara Eropa itu beda-beda. Inggris dan Prancis itu sangat disebutnya sebagai modern colonizing, ya. Kolonisasi modern itu dia datang dengan mencerdaskan masyarakat setempat. Kenapa? Karena Inggris dan Prancis itu dia datang untuk menjual barang yang overproduct di negaranya dan tidak ada konsumennya, maka kemudian harus menjual barang ke negara-negara baru. Tapi negara baru nggak tahu barang-barang itu. Sehingga supaya mereka bisa beli barang, dipintarkan dulu, disekolahkan dulu, sehingga kemudian mereka tahu belanja, gitu, kira-kira begitu. Nah, kalau Indonesia itu oleh Belanda ingin mengeksploitasi potensi alamnya atau hutannya, supaya mereka nggak protes, jangan dipintarkan, nah itu kira-kira gitu. Supaya mereka nggak protes, maka biarkan mereka bodoh, gitu. Agak berbeda. Kalau Eropa, Prancis dan Inggris itu ingin jual barang, kalau Belanda itu dia mencari sesuatu dari kita yang mereka nggak punya, yaitu produk-produk pertanian sebenarnya. Mereka mencari lada dan sebagainya, kira-kira begitu. Dari hasil pertanian. Baik,
Jadi awalnya terjadi modernisasi itu adalah karena kontak intelektual antara Muslim atau sekolah Muslim dengan Eropa. Kemudian yang ketiga, slide yang ketiga, come back and heritage. Napoleon datang ke Inggris, ke Prancis, ke Mesir. Napoleon came to Egypt in 1798, ya 1798. And come back in 1799, come back to Paris at 1799, and the expeditions of France was ended at 1801. Jadi ekspedisi Paris itu selesai tahun 1801. But he left all intellectual heritage, tapi dia meninggalkan semua warisan intelektualnya, library, laboratory, and also expert. Jadi expertnya, laboratoriumnya, perustakaannya juga dibawa pulang. Yang pulang hanya Napoleon dan tentaranya. Ilmuwannya tetap di Mesir. So the connectedness between Muslim scholar from Al-Azhar with scholar from France was intensified several years after. Jadi setelah itu koneksitas antara intelektual Islam dari Al-Azhar dengan intelektual Prancis itu terus diintensifkan. Semakin banyak, semakin diintensifkan. Napoleon also left some intellectual heritage as a result of French Revolution. Satu, he introduced the republic system of the government instead of monarchy system. Dia memperkenalkan sistem republik daripada monarki. Republik itu kembali kepada publik, kembali kepada rakyat. Jadi siapa yang menjadi penguasa, mari rakyat yang memilih gitu. Itulah sistem republik. Kayak di Indonesia kan Republik Indonesia. Jadi presiden itu dipilih oleh rakyatnya, gubernur dipilih oleh rakyatnya, bupati dipilih oleh rakyatnya. Itulah republik. Kalau monarki, rakyat kata mau, tiba-tiba ada raja baru. Jadi sistem monarki itu sistem monarki yang seorang pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk, bukan dikembangkan, bukan disiapkan. Kemudian yang kedua, he also introduced the equality. Ini salah satu sistem ya, equality. That the people have the same right to participate in developing the country. Semua orang itu punya hak yang sama untuk berpartisipasi dalam memajukan negara. For this purpose, Napoleon established Diwan al-Ummah. Diwan al-Ummah that initiated to develop constitutions and to regulate the government. Ini walaupun cuma 2 tahun di Mesir, tapi dia sudah berhasil mengembangkan gagasan tentang republik, sistem republik, gagasan equality, semua orang punya hak yang sama, tidak ada hak yang privilege bagi orang tertentu, bagi golongan darah tertentu atau golongan bulu ais tertentu, gitu kan? Semuanya punya hak yang sama. Dan untuk itu ada masyarakat boleh berkumpul untuk menentukan apa sih yang akan dikerjakan untuk negara ini. Dewan Ulama itu sekiranya representasi dari rakyat. Kalau kita namanya sekarang kan Dewan Perwakilan Rakyat. Itulah yang menginisiasi develop konstitusi, yang mengembangkan institut konstitusi, dan juga mengembangkan regulasi-regulasi yang bisa membatasi kekuasaan pemerintah. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi dan juga dibatasi oleh undang-undang. Napoleon also developed nationalism doctrine to Egyptians. Napoleon juga mengembangkan doktrin nasionalis bagi masyarakat Mesir. Egypt is for the people from Egypt. Mesir adalah untuk orang Mesir. Mamluk itu kan penguasa Mesir waktu itu. Mamluk itu dia bukan orang Mesir. Mamluk that govern the people of Egypt were foreign people. Mamluk itu orang luar dari Mesir gitu, bukan orang Mesir. Tetapi dia mengkolonisasi
masyarakat pribumi dan masyarakat asli Mesir terkolonize oleh kelompok-kelompok mamluk itu. Nah, inilah yang tiga doktrin ini yang kemudian menginspirasi masyarakat Mesir kemudian untuk mereka ya merubah cara berpikirnya, cara berpikir tentang memajukan masyarakatnya, cara berpikir tentang bagaimana memajukan masyarakat melalui pengembangan sains dan teknologi, memajukan masyarakat bagaimana dengan mengubah cara berpikir politik. Mari kemudian dikembalikan semuanya kepada rakyat, biar rakyat yang menentukan apa yang mereka maui, dan rakyat itu berkumpul dalam Dewan Aklumah, ada representasinya dalam Dewan Aklumah. Mereka yang memutuskan tentang regulasi-regulasi itu, konstitusi dan regulasi yang bisa meregulasi pemerintah dan pemerintahannya. Lalu kemudian yang ketiga yang paling genuine ya sangat berharga bagi masyarakat Mesir adalah Napoleon developed nationalism doctrine of Egyptian. Jadi Egypt is for Egypt people. Jadi masyarakat Mesir untuk orang Mesir gitu. Dan Mamluk itu adalah orang Mesir yang sekarang sedang berkuasa di situ. Mamluk itu orang Mesir, tapi Mamluk itu orang luar Mesir yang menjajah Mesir kira-kira itu. Maka kemudian Napoleon yang diterima baik oleh orang-orang Mesir karena dia merasa akan membantu mereka walaupun datang sama seperti Mamluk untuk mengkolonisasi masyarakat Mesir, tapi dengan cara seperti itu kemudian Napoleon bisa jauh lebih diterima daripada Mamluk. Oke. Maka tadi itu saya katakan begitu datang welcoming gitu di welcome oleh masyarakat Mesir karena memang dia propagandanya itu. Kemudian nah ini Muhammad Ali Pasha nih. Muhammad Ali was soldier, jadi seorang tentara yang dikirim oleh Sultan Salim dari Turki to Egypt, dan he promoted himself to be Pasha year 1801. Ketika Napoleon pulang lagi 1799, 2 tahun kosong, maka kemudian Pasha ini, Muhammad Ali Pasha ini yang sebenarnya diutus oleh Sultan Salim itu sebagai mungkin dia gubernur jenderal bidang militer ya ke Mesir itu. Karena dia seorang tentara. Dia sebenarnya seorang tentara, dia berasal dari orang-orang Yunani sebenarnya, orang Siprus ya. Tapi kemudian jadi tentara profesional, walaupun dia seorang illiterate ya, dia seorang yang buta huruf, tapi dia cerdas itu, sehingga kemudian dia bisa menjadi seorang jenderal. Tapi begitu 1801 begitu di Mesir, dia langsung mempromosikan dirinya sebagai Pasha. Where the government of France left Egypt ketika Prancis meninggalkan Mesir, dan former Pasha was sent by Sultan Salim from Turkey was excluded out of him. Jadi Pasha yang dikirim oleh Sultan Salim disuruh pulang lagi ke Turki. Saya Pashanya di sini, kata Muhammad Ali Pasha. Dia seorang gubernur jenderal militer ya. Tapi ketika Pasha dikirim dari Mesir, dari Turki, Pashanya itu di-excluded oleh Muhammad Ali. Kemudian he was illiterate. Dia seorang illiterate. Dia seorang buta huruf. He cannot write and read. Dia tidak bisa nulis dan tidak bisa baca. But he was successful Pasha by his ideas of modernization, dengan ide-ide modernisasinya. Jadi Muhammad Ali Pasha sebagai dia Pasha itu punya ide-ide modernisasi yang sangat smart, yang sangat cerdas, dan dia sukses. Nah, Muhammad Ali Pasha itu dia Muhammad Ali Pasha began modernizing the country by establishing Ministry of Education. Nah, ini dia melihat potensinya, ada orang-orang pinter dari Prancis, ada orang-orang Mesir yang harus belajar, maka orang Mesir harus dikasih kesempatan untuk belajar, bikin sekolah. Banyak bikin sekolah yang dibikin oleh pemerintah gitu kan. Yang ada orang-orang Prancis. Sehingga kemudian orang Mesir menjadi well educated society. Yang sebelumnya mereka belajar itu ya belajar kayak di pesantren itu belajar hanya agama saja, hanya fikih, akidah, akhlak, tasawuf gitu kan.
Nah, dengan Alipasa itu mereka mulai belajar tentang matematika, natural sciences, kemudian belajar juga tentang social sciences, belajar juga tentang ekonomi dan sebagainya gitu kan. Ada sekolah yang semuanya mereka bisa belajar ilmu-ilmu baru di situ dengan bantuan dari intelektual-intelektual dari Prancis. Nah, untuk itu maka ada Kementerian Pendidikan. Dan dia mendirikan, yang paling pertama didirikan adalah Kementerian Pendidikan oleh Muhammad Alipasa. He concluded that a main cause of the stepping back of Egypt is stupidity. Jadi kata dia, tertinggalan masyarakat Mesir itu satu-satunya yang paling menonjol sebabnya karena mereka bodoh. Karena mereka bodoh. Maka supaya tidak tertinggal mereka harus pintar. Maka dibikinlah Kementerian Pendidikan. They left behind from Western society in science and technology. So the changes of Egypt should be begun by adapting Western education. Maka kemudian kata dia, kalau Mesir ingin maju ya diadoplah pendidikan Barat itu, bikinlah sekolah, bikinlah Kementerian Pendidikan, bikinlah sekolah, suruh orang-orang Mesir sekolah, dan bagi mereka yang mau sekolah ke Perancis disekolahkan oleh pemerintah ke Perancis. Mereka banyak dikirim untuk belajar ke Prancis, baik dalam bidang, khususnya di bidang kedokteran, sains, teknologi, ekonomi, bahkan tentang militer. Mereka belajar Prancis, dengan belajar ke Prancis. That is invited for net. Sekarang sementara sekolah-sekolah yang di Mesir itu menggunakan guru-guru yang diambil dari Prancis. Ya, dari Prancis. Sebenarnya orang Mesir itu bahasa keduanya bahasa Prancis. Mesir itu orang berbahasa Arab. Mesir itu sebenarnya bukan orang Arab, dia orang Koptik. Orang Koptik, tapi kemudian pernah dikuasai oleh Umayyah pada zaman Khalifah Sulaiman ya, Sulaiman bin Marwan kalau tidak salah itu, yang kemudian menyatukan beberapa negara itu menjadi satu negara dengan satu bahasa, itu bahasa Arab. Maka kemudian termasuk Mesir dia menggunakan bahasa Arab pada zaman Bani Umayyah. Persisnya jangan Hisam atau jangan Sulaiman, saya lupa lagi. Tibuin yang paling tahu. Tapi kemudian ketika modernisasi ini, mereka Muhammad Alipasa itu memanggil guru-guru dari Prancis, dari Eropa lah, dari Prancis untuk mengajar orang-orang Mesir. Maka orang Mesir itu ya berbahasa Arab ya berbahasa Prancis dengan baik ya, karena memang bahasa hari-hari mereka sejak awal dia bahasanya itu. Kemudian supported by the well-educated human resource in a lot of discipline, Alipasa kemudian mengembangkan negara dan dimulai dari ekonomi. Supaya negara ini maju, maka ekonomi harus maju, harus bisa menghasilkan uang, gitu kan. Apa yang bisa menghasilkan uang sekarang ini? Tidak bisa dia membuat industri-industri yang mekanisasi industri yang dengan seperti Barat dan seperti Perancis lah, tapi karena dia belum punya ahli. Maka yang paling mudah adalah bagaimana mengembangkan ekonomi pertanian. Maka he promoted agriculture, pertanian. Karena dia punya Sungai Nil, di sebuah lembah Nil itu, semua daerah subur, itulah lahan-lahan pertanian Mesir. Nah, kemudian juga bisa dibangun juga infrastruktur transportasinya. Sehingga dari sentra-sentra pertanian bisa diangkut hasil pertanian sampai di pasar gitu kan. Sampai di pasar. Kemudian juga hasil pertanian mereka bisa diekspor ke luar Mesir, sehingga kemudian dia akan mempunyai kekuatan fiskal yang cukup kuat, kekuatan devisa yang cukup kuat gitu. Karena bisa menjual barang-barang hasil pertanian itu dengan infrastruktur tadi, ada transportasinya, ada jalan rayanya, pengangkutannya sebagainya. Lalu kemudian mereka mempunyai hasil ekonomi yang baik. Tapi kemudian mereka juga tidak cukup baik kalau hanya pertanian dan ekonomi dikembangkan, kalau yang lainnya tidak dikembangkan, maka dikembangkan juga. To maintain the stability of the political in life in the country, he enhanced the military capacity. Militer dikembangkan by education in the military school and banned all students to study politics. Ini. Dan dia melarang semua mahasiswa untuk belajar ilmu politik. Jadi belajarnya kedokteran, belajarnya ekonomi, belajarnya sains. Belajarnya sains itu adalah
kimia, fisika, biologi, matematika, gitu kan. Dan kemudian belajar militer, tidak boleh satupun belajar ilmu politik, gitu. Karena kalau belajar ilmu politik nanti kemudian menjadi apa ya? Rebellion ya, menjadi yang rebellion, jadi pemberontak kecil di negara itu. Karena kita sedang butuh stabilitas, kata Muhammad Ali Pasha ya. Kita sedang butuh stabilitas, maka kemudian ekonomi kita harus kembangkan, sumber daya manusia dikembangkan supaya Mesir berkembang dengan baik, militer juga dikembangkan untuk bisa mengguardian semua proses pengembangan negara ini, dan tidak boleh orang Mesir sedikit pun mengetahui banyak tentang ilmu politik karena akan menjadi rebellion, akan banyak orang yang ya rebellion, mencereweti pemerintahan lah, kira-kira begitu. Salah satu temannya Ahmad Ali Pasha, mahasiswa yang dikirim oleh Ali Pasha ke Mesir, dari Mesir ke Prancis adalah Tahtawi. Sepulang dari Prancis, Tahtawi was one of the students sent by Ali Pasha to study at French. When back to Egypt, he was promoted to work at School of Medicine. Ketika dia pulang dari Prancis, dipromosikan oleh Ali Pasha untuk kerja di fakultas kedokteran. Untuk apa? To translate French literature to Arabic language. Jadi untuk menerjemahkan buku-buku kedokteran berbahasa Prancis ke dalam bahasa Arab. Kemudian juga dia bekerja di School of Military and was being principal of General School, dan dia juga menjadi kepala sekolah di General Education, and did a lot of writing book to sound modernity. Jadi modernity, dan dia banyak nulis buku tentang yang mempromosikan atau yang menyuarakan perlunya modernisasi. He wrote a lot of book, dan dia nulis banyak buku and expressed his idea about modernizations. He conducted the country can be developed by enhancing the capacity of the people in the economical life. Dia bilang gitu. Kalau negara ingin maju, sekolahkan anak bangsa itu dalam bidang ekonomi. Kira-kira itu. Supaya dia ekonominya maju. Kemudian juga di ekonomi itu ada yang bekerja sebagai farmers yang memang dia well educated farmers, sebagai petani, pedagang, and also by maintaining the stability of the politics and military. Jadi, dan juga negara ini bisa maju dan baik kalau memang stabil dalam bidang politik dan militer bisa menjaga stabilitas ini. Ini persis seperti yang terjadi pada zaman Soeharto dulu. Di negara itu cepat majunya, tapi karena stabilitas negaranya cukup baik, dan memang gerakan-gerakan politik itu relatif bisa ditekan. He stressed out also about women, dan dia menekankan kembali tentang perempuan. He said that the women should participate in the public work. Karena masyarakat Mesir waktu itu perempuan itu di rumah. Sebagai the common cultures of Arabic society itu bahwa perempuan itu di rumah sebagai domestic leaders, sementara laki-laki di luar. Nah, kata dia, mari perempuan keluar rumah dan dia bekerja gitu kan. Dan dia bekerja, dan dia katakan bahwa Aisyah dan Hafsah juga dia bekerja di luar rumah. Nah, gitu. Dan dia bukan illiterate. Dan dia bukan orang-orang yang buta huruf, walaupun ada pada tengah-tengah masyarakat buta huruf. Dia bilang, Hafsah and Aisyah also were not illiterate society, even they were live at illiterate people. Jadi, at illiterate period. Hafsah dan Aisyah itu bukan orang buta huruf, walaupun hidup pada zaman buta huruf. Nah, kira-kira gitu. Maka perempuan itu bekerja, keluar rumah dan menghasilkan sesuatu. Karena teorinya gini, kalau perempuan itu menghasilkan sesuatu, apakah di home industry kah? Ataukah dia bekerja di pertanian kah? Begitu produk pertanian meningkat, maka kemudian negara akan mencetak uang sejumlah produk-produk mereka itu. Maka kemudian akumulasi uang mereka akan semakin besar dengan semakin banyaknya produk yang mereka hasilkan.
Itu kira-kira sudah logikanya ya, logikanya begitu. Demikian juga dengan jasa. Jika semakin banyak jasa-jasa yang dilakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan, maka untuk membayar jasa mereka itu negara mencetak uang. Maka semakin banyak konsultan ekonomi, pos konsultan ekonomi, semakin banyak dia konsultan manajemen dan sebagainya, harganya berapa, maka negara dilaporkan kepada negara, negara akan mencetak uang untuk membayar mereka. Sehingga kemudian negara tidak akan inflasi dengan mencetak uang karena ada produknya, walaupun produk itu adalah barang dan jasa. Kemudian ini saya kira tinggal 2 atau 3 lagi slide, ini Bu In ya. Kemudian yang ketiga sampai ke Indonesia nih. Abduh ini memang dia bukan tamatan Prancis. Dia tamatan Al-Azhar. Tapi ide-idenya sangat cemerlang, sama dengan ide-ide orang yang pernah belajar di Prancis. Tamatan Al-Azhar, terus ngajar di Al-Azhar, terus jadi dewan guru besar Al-Azhar gitu. Jadi Muhammad Abduh was one of the greatest scholars that successfully starting to change the model of education in Al-Azhar University. Jadi Al-Azhar University itu berubah pola pembelajarannya. When he was promoted to be the members of the Majlis Ala Al-Azhar, dia menjadi anggota dari Majlis Ala Al-Azhar tahun 1894. He was graduated from Al-Azhar 1877, ya, dan kemudian mengajar di situ. He was like Tahtawi and Muhammad Ali Pasha that education should be designed as balanced education. Jadi education harus didesain sebagai pendidikan yang seimbang antara religious knowledge dengan secular knowledge, religious sciences dengan secular sciences. Jadi ada balance, ada keseimbangan antara belajar ilmu keagamaan, belajar ilmu sekuler, kata Abduh. Maka Al-Azhar tidak hanya ada buka jurusan fikih, ilmu kalam dan filsafat, tapi juga harus buka chemistry, harus buka tentang jurusan fisika, harus buka jurusan biologi dan matematika gitu kan. Itu gagasan Abduh ketika di 1877 ketika dia mulai menjadi 1894 ketika dia mulai menjadi members dari Majlis Ala Al-Azhar. Sampai di awal abad ke-20 sebenarnya, 1904-1905. Tapi gagasan Abduh itu kemudian ditolak oleh banyakkan ulama Al-Azhar yang lain, sehingga dia kemudian excluded keluar. Tapi itu Al-Azhar baru berubah tahun 60 ketika itu dipaksa oleh presiden Mesir waktu itu ya, presiden Mesir waktu itu, siapa saya lupa namanya. Itu yang tahun-tahun 60-an ya, tahun-tahun 60-an di mana Al-Azhar sudah membuka prodi umum, prodi sekuler tadi. One of the very controversial of modernization was about statement that the stepping back of the country was caused by Jumun. Itu yang unik dari Abduh adalah karena Jumud. Jumud itu karena dibilang bahwa pintu ijtihad tertutup. Nah itu bahwa the doors of creativity was closed. Jadi pintu ijtihad itu ditutup sehingga kemudian orang Islam menjadi jumud, menjadi beku, tidak freezing dan beku, kemudian tidak banyak menghasilkan karya-karya pikiran-pikiran kreatif mereka. Sebenarnya jumud itu dalam bidang fikih gitu kan, tapi kemudian juga berinfiltrasi kepada ilmu pengetahuan lain sehingga kemudian ilmu pengetahuan lain tidak dikembangkan gitu. Walaupun sebenarnya ilmu kedokteran itu, ilmu kimia itu, ilmu fisika itu adalah ilmu-ilmu yang sudah dikembangkan di abad 8, 9, 10. Tapi abad 17 yang di Mesir sini nggak ada. Bahkan ulama-ulama Al-Azhar mengatakan tidak boleh gitu. Dan karena itu datang dari orang kafir, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, bahwa barang siapa orang menyerupai orang-orang kafir, maka dia adalah orang kafir. Maka belum belajar sains tadi menjadi kita terjebak dalam kekafiran kita. So the people were not requested to think for new formulation of religious thinking.
just implement. Ini yang membuat Indonesia, negara itu atau masyarakat Mesir itu menjadi tertinggal oleh masyarakat Eropa lain, oleh masyarakat Eropa seharusnya pada zaman itu ya, di awal abad ke-19 itu. Oke, lalu kemudian di awal abad ke-18, 19 abad 20. Oke. Rasidul Al-Manar. Nah, Rasidul itu dia bukan berasal dari Mesir. Dia dari Tripoli ya, tapi Tripoli yang di Libanon, bukan Tripoli yang di Libya. Rasidul itu dia belajar dengan Abdu dan kemudian menulis Al-Manar dan juga menulis majalah Al-Manar. Nah, majalah Al-Manar itulah yang kemudian beredar sampai ke Saudi Arabia, dan ketika itu ulama-ulama atau pelajar-pelajar Indonesia sedang belajar di Saudi Arabia di kota Mekah. Salah satunya Dahlan. Maka Dahlan itu sering membaca majalah Al-Manar tadi dan terinspirasi untuk melakukan banyak kemajuan, banyak melakukan perubahan-perubahan. Maka kemudian warna perubahan yang dibawa oleh Dahlan dari Indonesia itu sangat abduhian, sangat rasidido. Artinya ada kejumudan, kritik terhadap kejumudan, kemudian juga membuka ilmu-ilmu sekuler untuk dipelajari oleh umat Islam, sehingga kemudian umat Islam bisa memacu kemajuannya melalui ilmu-ilmu sekuler ini, dan juga agama jangan kemudian diselesaikan dengan pemikiran-pemikiran mazhab yang sudah ada hari itu. Mari kita kritik kembali pemikiran ulama mazhab itu. Itulah yang disuarakan oleh Al-Manar, dan itu yang dibaca oleh para pelajar Indonesia. Salah satunya adalah Ahmad Dahlan yang kemudian melahirkan Muhammadiyah di Indonesia. Kira-kira itu. Ridwan Al-Manar, Rasulullah Muhammad Abdu appreciated the power of mind. So think creative to understand religious is a legal work in academic life. So Ijtihad was always open for every Muslim scholar. Jadi Ijtihad selalu dibuka untuk siapa saja, tidak ditutup, tidak pernah ditutup. Rasidul propagandais to avoid bid'ah. Rasidul juga mempropagandakan untuk menghindari bid'ah. Means implementing religious in ritual fruit by the new model and was not explicit exemplified by the Messenger of Allah, yaitu Muhammad. Artinya tidak pernah diberikan contoh oleh Rasulullah. Jadi hal-hal yang baru yang ada contoh oleh Rasulullah itu kan menjadi bid'ah. Itu yang harus kita hindari. Neither adding nor decreasing. Apakah dia nambah atau mengurangi. Kemudian Rasidullah was also introducing about religious tolerance. Rasidullah juga memperkenalkan tentang religious tolerance. That the people should appreciate the difference in implementing religious because. Jadi yang hidup itu punya school of religious, difference of school religious. Jadi ada pemikiran keagamaan yang berbeda satu sama lain, bahkan juga mungkin agama berbeda satu sama lain, tapi kita hidup bersama-sama atau bertetangga gitu. Itu salah satunya dengan cara toleransi. Jadi harus toleransi, jangan kemudian saling memusuhi satu sama lain. Itulah yang diperkenalkan oleh Rasidul dalam majalah Al-Manarnya. Terakhir, di influence Rasidul di Indonesia. Nah itu tadi, bahwa salah satu mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Saudi Arabia yang baca majalah Al-Manar adalah juga Ahmad Dahlan. Dan begitu Ahmad Dahlan pulang Indonesia, dia bikin organisasi Muhammadiyah, dan gerakannya persis seperti yang dipromosikan oleh Rasidul dan Muhammad Abdu tadi. Maka Ahmad Dahlan dia tidak buka pesantren ketika dia buka sekolah pendidikan di Jogja, dia buka sekolah. Ya, kemudian orang-orang Muhammadiyah itu nanti bisa masuk di perusahaan-perusahaan Belanda, itu kan karena dia dari sekolah, dari Islam Quick School Islam itu, dari sekolah dasar Islam, kemudian juga ada HIS Islam. Jadi ada HIS Islam, ada Quick School Islam. Itu yang dibikin oleh Ahmad Dahlan. Tapi juga secara bersamaan untuk agama itu menghindari bid'ah. Jadi meminimalisasi pelaksanaan agama yang memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan segera itu yang akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Saya kira itu dari saya Bu In ya. Gimana, mahasiswa ada yang ingin didiskusikan nggak dengan saya? Itulah modernisasi dalam
dalam Islam. Jadi diawali dari Mesir, tadi sejarahnya begitu, lalu kemudian sampai di Indonesia, dimulai Muhammadiyah, gerakannya itu. Tapi kalau pemerintahan Mesir itu modernisasi itu diawali oleh pemerintahnya. Kalau di Indonesia modernisasi itu diawalinya oleh tokoh-tokoh agamanya. Tokoh-tokoh agamanya, bukan oleh pemerintah. Pemerintahan tidak mengurusi itu. Dan pemerintahan kan waktu itu di awal-awal negara merdeka itu kan Bung Karno kan juga Muhammad Hatta kan bukan sebagai tokoh-tokoh agama yang dia berjuang di bidang agama, bukan. Tapi memang tokoh-tokoh pergerakan nasionalis. Oke, saya kira itu. Ada yang didiskusikan dengan saya atau tidak? Silakan. Tapi terpahami nggak tadi Bu In kira-kira? Kalau saya paham, Prof. Masih Masih. Masa kira-kira terpahami oleh masa nih. Izin bertanya, Prof. Ya silakan. Saya pernah membaca bukunya Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Ya. Dan di situ pernah di dalam tulisannya waktu itu di Mesir ada reformasi agama. Salah satu pencetus reformasi agama itu Jamaluddin Al-Afghani sama Muhammad Abduh. Nah di situ disebut juga Muhammad Abduh sebagai pencetus aliran Salafi yang kalau bahasa yang saya kenalnya di Wahabi gitu. Yang mau saya tanyain, Prof, aliran Muhammad Abduh itu dari aliran akidah sama pemahamannya itu apa, Prof ya? Terima kasih, Prof. Mohon maaf apabila kurang jelas. Oke, ini Lutfi ya? Yang bicara tadi Lutfi ya? Iya, Prof. Oh, kan agak pakai 2 PC. Iya, tapi tuh, coba dibuka aja kameranya. Lutfi. Oh iya, saya pakai 2 PC, Prof. Yang di HP saya nyalain kameranya. Oh, gitu. Oke, oh ya betul, dua device ya. Oke. Ini Muhammad Abduh itu, Rashid Ridho itu kan basis keagamaannya itu apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih kalau jadi yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu yang kita pakai sajalah. Gitu. Kalau penambahan di luar itu kita tinggalkan dulu lah, gitu kan gitu. Kalau Rasulullah nggak memberikan contoh, tinggalkan dulu lah, kira-kira begitu. Umpamanya gini. Kalaulah pada zaman Rasulullah itu tidak ada Maulid Nabi, ya nggak usah Maulid Nabi, gitu loh. Kalau pada masa Rasulullah itu tidak ada Isra Mi'raj, nggak usah Isra Mi'raj, gitu kan. Karena itu kan Rasulullah tidak mencontohkan itu, gitu kan. Atau kalau pada zaman Rasulullah itu tidak ada tahlilan untuk yang kematian, dia nggak usah pakai tahlilan, gitu kan. Karena Rasulullah tidak mencontohkan itu. Nah, karena arahnya ke situ, itu kan arah genealogi ilmunya kan kepada Ibnu Taimiyah, Rashid Ridho, itu kan kalau arahnya ke situ, maka orang mengatakannya dia kelompok salaf. Salaf itu ngambil yang salafus sholih, gitu kan. Salafus sholih kan itu kan. Tapi kan kemudian kalau orang-orang sekarang kan al-muhafadzah ala qadim sholih walahtu biljadil aslah kan. Memelihara yang lama-lama yang baik-baik kita ambil, yang baru yang bagus juga kita ambil juga kan. Kan nggak ada salahnya Isra Mi'raj atau Maulid Nabi kan nggak ada salahnya juga kan. Toh tidak ada yang terganggu gitu kan. Tidak ada terganggu kan. Umpamanya kalau orang berpikir seperti itu. Kembali ke tadi bahwa Rasidul itu tadi, jadi tidak usah menambah-nambah amalia-amalia yang Rasul tidak pernah lakukan. Kita ambil Rasul aja gitu.
maka dikatakan sebagai kelompok salaf. Itu saudara ya. Tapi lagi Prof. Ya. Mohon maaf Prof, lanjut Prof dulu. Nanti ada satu lagi yang saya tanyain. Ya udah, silakan, apa lagi yang tanyain? Ini Prof, Salafi yang pernah saya baca itu kan orang yang mengikuti Rasul, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Terus orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasul dan setelahnya mereka, yaitu para sahabat dan tabi'in. Kenapa ada doktrin kalau orang-orang yang berpendapat Salafi itu mereka dicap Wahabi? Apa kaitan Salafi? Padahal Salafi itu kan orang yang kembali kepada Al-Quran dan hadis dan hidup. Nah, lalu kemudian gini Lutfi. Jadi gerakan itu dipromosikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia. Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia itu menggerakkan tradisi keagamaan yang sama gitu, seperti itu. Dari Ibnu Taimiyah juga, jadi meminimalisasi perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi, ya kita tidak usah kita lakukan. Sebenarnya gini, Muhammad bin Abdul Wahab itu paling tidak nyamannya itu adalah melihat orang-orang, kalau orang itu kan datang kepada, kalau orang pengikut tasawuf itu kan punya mursyid. Mursyid itu gurunya. Nanya kepada guru, minta wejangan kepada guru, minta doa kepada guru. Guru yang mendoakan. Ternyata doa guru itu dikabul oleh dia, umpamanya gitu kan. Guru, saya mau usaha nih, mau dagang nih, mau tolong doain. Udahlah, kau dagang aja di situ ya. Doakan. Ternyata dagangnya maju gitu kan. Nah, maka kemudian diyakinilah bahwa dengan mursyid itu kita bisa minta doa kepada dia. Mursyid yang meninggal, minta doanya masih tetap ada gitu. Sehingga dia berziarah ke kubur mursyid itu juga minta bantuan dan mursyid yang tadi itu karena diyakini bahwa mursyid itu dia tidak meninggal, ruhnya tetap hidup kan itu. Sehingga kemudian dia ruhnya bisa membantu dia untuk menyampaikan permohonannya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gaya-gaya cara seperti itu kalau kata Muhammad bin Abdul Wahab itu sudah tidak benar. Sudah tidak benar kan mempercayai orang yang memang sudah meninggal gitu loh. Masa minta semua orang sudah meninggal? Mintalah kepada Allah aja langsung kalau mau minta. Nah, kemudian ada gerakan-gerakan dilarang melakukan ziarah kubur di Saudi Arabia. Nah, gerakan itu disebut dengan gerakan Wahabisme. Wahabisme itulah kepada Muhammad bin Abdul Wahab sebenarnya. Dan Muhammad bin Abdul Wahab itu dia bersamaan dengan pemerintahannya, dengan Pangeran Saud-nya. Nah, Pangeran Saud itu mendukung itu karena dia juga didukung oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian secara simbiosis yang saling membantu, lalu kemudian pemerintahnya mendukung gerakan-gerakan Muhammad bin Abdul Wahab itu. Sehingga orang-orang yang terinspirasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab datang ke Indonesia dan gerakan-gerakan yang sama dicap sebagai orang-orang Wahabi. Dan Wahabisme itu tidak salah, gitu loh. Tidak salah, gitu. Yang salah itu ketika kita menyalahkan orang lain. Kalau dia untuk dirinya melakukan hal yang seperti itu, kan sah-sah saja, gitu kan. Tapi kalau kemudian dia menyalahkan orang lain, itulah yang jadi Wahabisme yang salah, yang disebut dengan Salafi. Kalau kelompok-kelompok salaf sekarang itu, yang takfiri, yang merasa dia benar tapi menyalahkan orang lain. Nah, orang lain itu ketika dikatakan salah, dia ya execute oleh dia gitu loh. Sebut takfir itu yang Salafi yang salah gitu kan. Tapi kalau Wahabisme, kalau Wahabisme Muhammadiyah itu kan sah-sah saja, nggak ada salahnya. Dia kan punya pandangan keagamaan yang seperti itu dan yang melaksanakan itu ya, menurut saya juga cukup rasional. Dan kalau ingin maju usaha ya usaha aja, kembangan berusaha berdagang kah, atau apa, mulailah dengan industri kecil-kecilan kah gitu kan. Nah, kemudian dia bisa mengembangkan, mendevelop ekonomi dan baik. Jadi jangan terus minta kepada para wali dan juga para wali yang sudah meninggal gitu kan. Itu kira-kira ya. Jadi dikatakan Wahabisme dan dikatakan Wahabi itu tidak salah. Baik, terima kasih Pak. Yang kemudian seringkali di stigma salah itu ya orang-orang yang berseberangan antara Wahabisme dengan
non-Wahabism itu. Dan sekarang sudah tidak zaman lagi selalu berseberangan. Kita harus selalu berkolaborasi satu sama lain. Oke. Ada lagi, satu lagi. Saya Prof. Ya, silakan. Saya ingin bertanya Prof untuk buku report hari Senin terkait aspek pembaharuan dalam tradisi agama Islam itu pakai buku apa Prof dan apa kisi-kisinya Prof? Nanti Bu In akan menjelaskan ya. Baik Prof. Nanti Bu In akan menjelaskan tentang itu. Oke, pakai buku apa gitu kan. Ada buku report ini karena ini waktunya agak pendek nih, ada dari Jumat ke Senin itu kan terhalang oleh Sabtu dan Minggu di mana libur kita kan. Sebenarnya ada buku yang bagus dari saya itu yang tapi itu tidak beredar luas, itu diterbitkan oleh UIN saja karena berbahasa Inggris. Islamic Jurisprudence among the Islamic Institutions in Indonesia gitu kan. Muhammadiyah ada, Pers ada, NU ada, ulama ada. Itu tradisi-tradisi termasuk tradisi keagamaan, termasuk juga argumentasi ke pembaharuannya. Tapi nggak beredar itu. Berbahasa Inggris soalnya kan, jadi nggak ada penerbit, nggak ada yang menerbitkan karena nggak ada pasarnya. Jadi siapa yang membeli Pak, katanya gitu. Itu. Tapi kemudian ketika ada teman menawarkan ke penerbit di Singapura, ternyata konteks kasusnya itu di saya itu konteks kasus tahun 2000-an ke situ, 2000 sampai 2005 apa itu. Too old, kasusnya terlalu tua katanya gitu. Karena 95 sampai 2000, 95 2000. Karena begitu tahun 2000, tadinya gitu kan akan jadi buku profesor saya, tapi kan ditolak oleh Senat. Sehingga saya beralih kepada buku pendidikan, jadi bikin lagi buku pendidikan. Terus ya mungkin dia banyak riset tentang Muhammadiyah, pasti banyak kalau saya di situ terus ya. Kan ditolak oleh Senat ya, pada apain? Senat Tarbiyah tuh. Terus pada waktu saya PDWD 1 gitu. Tega banget teman-teman di Senat bisa nolak saya gitu. Tapi itulah hidup ya, harus kita hadapi aja. Oke, kira-kira itu nanti Bu Ina akan menjelaskan ya. Muhammad Novel ya. Ini waktunya tinggal sedikit lagi untuk masuk ke masjid karena jam 11.40 sudah zuhur. Jadi kalau ingin meneruskan Bu Ina silakan diteruskan yang tadi ya. Ya Prof. Saya lihat dulu terus saya menjelaskan tentang buku yang akan dipakai untuk hari Senin ya. Hari Senin yang pertama, hari Senin masih saya. Nanti saya yang masuk, tapi hari Selasanya yang nggak bisa itu karena kayaknya ada. Kalau ada yang mendesak di DKI karena saya masih punya kantor di Pemda. Enggak apa-apa Prof. Saya kira gitu ya. Jadi saya live dulu, teruskan dengan Bu In karena Bu In juga ada berpartisipasi dengan kita hari ini. Silakan soal diskusi dengan beliau ya. Dan saya live Bu In ya. Iya Prof, silakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.